Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing jawab separuh, sing buli dari yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat sedaya? Alhamdulillah. Pertama, sebelum menyampaikan materi, saya ingin mengucapkan spesial selamat Hari Kartini. Iya, terima kasih. Iya. Bapak Kartono. Ada hari ibu, tidak ada hari bapak. Ada hari Kartini, tidak ada hari Kartono. Hari bapak, hari ayah. Nah, ibu jari tidak ada, bapak jari, dan seterusnya. Maka berbahagialah menjadi seorang ibu. Alhamdulillah. Nah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kepada kita semuanya kesehatan, sehat walafiat, alhamdulillah. Sehat jasmani, sehat rohani, ngerti nggih? Sehat dompete, sehat isine. Penting mboten niku? Penting. Penting. Apa iki? Sehat jasmani, dompete mboten sehat pripun? Wallahu a'lam. Sehat dompete, tapi jasmani mboten sehat, nggih mboten enak, gitu nggih. Karena itu kesehatan yang kita terima, mari selalu kita syukuri alhamdulillah. Karena semua ini tentu pilihan. Pilihan sinten? Pilihan Gusti Allah. Gitu? Tidak semua kita kok diparingi kesehatan. Ya kan? Tidak semua kita. Tadi ada saudara-saudara kita yang hari ini tidak bisa hadir karena sakit. Mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adhibil ba'sa ya rabban nas, isfina akhi wa ukhti. Ya. Anita Rahmawati. Adhibil ba'sa ya rabban nas, isfi akhina Anita Rahmawati antasafila sifahun illa sifahun. Ya Allah ya rabbal alamin. Banyak saudara kita yang hari ini pengen mendapatkan kesehatan, tapi Allah tidak berikan. Nah, tetap banyak pula saudara-saudara kita hari ini sehat, tapi dompetnya bukan sehat. Gitu, terpaksa ngutang rono, ngutang ini ya lek diparingi, lek mboten diparingi, dan seterusnya. Oleh karena itu kita panjenengan kula yang diparingi kesehatan, mari kita syukuri. Dan salawat ma'asalam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ini berharap mendapatkan syafaat beliau. Betul enggak? Betul ya? Ada teman kita yang berharap mendapatkan syafaatnya dengan membaca sholawat. Berkeyakinan seperti itu, boleh. Silahkan saja. Tetapi sesungguhnya sholawat itu akan kita dapati manakala sebagai umatnya Nabi Muhammad kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan ajaran-ajarannya. Jadi syafaat yang kita dapatkan itu karena kita melaksanakan syariat-syariat Kanjeng Nabi, melakukan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, berusaha untuk belajar memahami ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan pertolongannya. Jadi pertolongannya itu karena kita melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang harus kita
pahami pula. Jadi cukupkah dengan hanya membaca sholawat? Mangkiriye sholawatnya nggak waktu sholatnya gablas, sakit betul? Betul sakit. Nanti nih sholawatnya nggak waktu tapi poso boten, nah belum tentu juga. Maka syariat Kanjeng Nabi dilakoni, maca sholawat nggih, syariatnya dilakoni, itu yang nanti akan mendapatkan syafaatnya. Lu napa boten kantuk maca sholawat? Kantuk. Boleh, yang tidak boleh itu menyanjung-nyanjung melebihi apa yang seharusnya, bahkan mempersamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata nggih, sebab dalil membaca sholawat itu jelas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya mengirim, membaca sholawat untuk Kanjeng Nabi. Maka kemudian Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bacakan sholawat untuk Nabi kita. Nah hadirin, jadi baca sholawat itu perintah Quran. Perintah Quran. Yang tidak kita lakukan bersolawat yang menyanjung-nyanjung melebihi, bahkan mempersamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bacalah solawat yang diajarkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Dilakukan boleh-boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh? Boleh. Ngaten nggih, kantuk kemawon. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, tanpa harus menambah dengan kalimat-kalimat sanjungan melebihi sanjungan yang seharusnya. Ngaten nggih? Jadi niki kula luruskan supaya kita tidak antipati, gak oleh. Ayo kita luruskan dulu. Perintah sholawat ada di dalam Al-Quran. Yang tidak boleh melebih-lebihkan, bahkan menyamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta nurun fauqa nuri. Akan ada itu kalimatnya salah satunya. Anta insil wa qori, dan seterusnya. Itu yang kita tidak melakukannya. Paham ini? Paham ya? Ya, bon. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Isu-isu wayai enak-enak turun jenengan ngajak ngaji. Kesel mboten? Enggak. Kesel mboten? Mboten. Mestine lak niki enake masak to niki. Pun, sore masak. Sore masak. Kira-kira nyun sewu. Ayo. Kula ngajak diskusi jenengan. Panjenengan masak kanggo anak ambek bojone, kali panjenengan budal ngaji. Kalau panjenengan budal ngaji, kira-kira enak pundi? Budal ngaji. Wis jawabane kuwi masak dhisik baru ngaji. Iya. Padahal kula mek nyumak takon tok. Bu pilih salah satu. Masak damel bojo kali anak napa ngaji? Masak kali ngaji. Enten paling ngeten. Ada ibu-ibu yang sering saya jumpai itu di masjid-masjid di sekitar Medan itu. Setelah sholat subuh itu tetap berdiam diri di masjid sampai waktu surut. Ngoten nggih? Iya. Ngenteni waktu surut mangken-mangken baru kundur. Biasa. Jika dibandingkan dengan beliau setelah sholat subuh bergegas pulang, mempersiapkan baju anaknya sekolah, mempersiapkan baju suaminya untuk kerja, memasakkan makanan untuk anak dan suaminya, kira-kira pahalanya kayak begini? Ayo, pahalanya kayak begini? Wallahu alam. Suaminya masuk siang, anaknya masuk siang. Ini jawaban ibu cerdas ya. Kadang kula nek kon milih niku tok.
berdiam diri setelah sholat subuh di masjid, atau memilih segera pulang untuk mempersiapkan semuanya untuk anak dan istri, untuk anak dan suami. Berdiam diri. Udah, ayo, niki kita harus meletakkan cara berpikir. Ketika panjenengan iktikaf di masjid, itu pahalanya untuk diri sendiri atau untuk orang lain juga? Diri sendiri. Untuk diri sendiri. Ketika panjenengan kemudian menyiapkan baju suaminya, dan dengan baju itu dipakai oleh suaminya untuk sholat duhur di kantor, sholat asar di kantor. Ketika suami melaksanakan sholat, panjenengan juga mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala suaminya ketika sholat. Betul-betul? Panjenengan kemudian memasakkan makanan untuk suami, untuk anak-anak. Kemudian dengan masakan itu dia punya tenaga untuk mencari ilmu, untuk talabul ilmi, dan dia mendapatkan pahala dari talabul ilmi. Jenengan ada pahala bukan? Dapat juga. Maka sesungguhnya ketika justru kita berbuat baik kepada orang lain, terutama suami dan istri atau keluarga kita, itu jauh lebih mulia pahalanya, lebih banyak pahalanya ketika dibandingkan dengan kita egois, ibadah seolah-olah surga hanya milik kita sendiri. Paham tuh? Paham gini? Paham tuh? Argentum? Argentina. Mbak Nista benar. Jadi ini jawaban bahasa Arab sih salah kaprah. Palestum fahimna, Argentum Argentina, Palestum Palestina, Betum Vietnam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka ayo, ibadah kita ma Allah itu penting, betul ya? Dalam rangka menjaga hubungan baik kita dengan Allah itu iya. Tapi kemudian jangan hanya mementingkan ibadah kita kepada Allah sampai kemudian melupakan kewajiban kita kepada sesama. Pahami ini? Terutama kewajiban kita kepada keluarga. Bahkan Yunzewu, mayit-mayit yang sudah ditanam di tanah itu, ketika ditanam di kuburan, andaikan oleh Allah diberikan kesempatan untuk hidup lagi, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Bahasanya bukan fasoli, bukan fa'asaddaqu wa akum minas salihin. Gitu. Justru ketika mereka itu diberikan kesempatan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tangguhkan kematianku barang sedetik saja, begitu. Barang sejenak saja, sebentar saja. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu, maka aku akan bersedekah. Bersedekah itu berbuat baik. Wa akum minas salihin, maka aku ingin menjadi orang-orang yang salih. Berbuat baik kepada orang lain, dan memang pahala yang lebih diinginkan Allah ketika kita memberikan kemanfaatan kepada orang. Nah, syaratnya setunggal, ora oleh gersulo. Napa? Gak oleh gerso. Nyiapno klambine bojo ambek gerutu. Ngene iki golek-golek dhewe emosi. Wis tepek amanten. Aku kesel, aku iki isu ngeramut anake, ngeramut bapake, dan seterusnya. Dan seterusnya mantan. Syarat tunggal ampun gerso ditoto niat. Karena ketika niatnya sudah tertata, maka lelah yang kita rasakan akan menjadi lillah. Saya ulang, dengan menata niat, secapek apapun pekerjaan kita, seberat apapun pekerjaan kita, seberat apapun beban kita, akan terasa ringan karena Allah selalu menyertai. Maka dengan niat bisa merubah lelah menjadi lillah. Dalam setiap kitab yang saya baca,
niat itu selalu memposisikan pada bahasan pertama. Dalam kitab Arba'in Nawawi, niat itu nomor setunggal. Dalam kitab-kitab yang lain, niat itu selalu ditempatkan di urutan pertama. Innamal a'malu binniyat. Maka semua amal itu tergantung niat. Paham gini? Semua amal itu tergantung niatnya. Lek niati karena Allah dan Rasulnya akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau niatnya itu ingin mendapatkan sesuatu selain Allah dan Rasulnya, akan didapat selain Allah dan Rasulnya. Nah, persoalannya ketika kita kemudian menggantungkan keinginan kita kepada selain Allah dan Rasulnya, akeh kecewa. Ngaten nggih? Akeh kecewa nih, ngaten lho. Diarep-arep tibake pleh, ora oleh apa-apa. Akhire gerso. Paham niki nggih? Maka jangan pernah menggantungkan apapun selain kepada Allah dan Rasulnya. Ngaten nggih? Jangan pernah ingin dipuji suaminya, dipuji orang lain, dipuji anaknya. Kalaupun mendapatkan pujian, maka langsung alhamdulillahirabbil. Semua pujian itu hanya milik yang maha kuasa. Maka yuk nonton. Bahkan di syarah tentang niat itu dijelaskan bahwa di yaumil kiamah itu Bunda, ada tiga golongan yang datang menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan membawa pahala ibadah. Yang pertama, golongan yang menghadap pada Allah adalah mereka-mereka yang mati syahid. Mati ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk panjenengan para pengurus-pengurus Aisyah mengadakan pengajian ini berjuang. Ya. Pas ketika berjuang nyebarno undangan, nyebarno WA dan lain, mengadakan acara begini, tiba-tiba oleh Allah dipanggil. Kalau betul kantor kalau berjuang, ya harus sampai ini ya, mesti kalau ya, ngoten. Tiba-tiba dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menghadap, ya Allah, saya sudah berjihad di jalan dan saya mati saat itu ya Allah. Maka terimalah amal saya, masukkan saya dalam surgamu. Kata Allah, kadibta. Kata Allah apa? Kadibta. Au kadab, tak ada yang mengatakan begitu. Engkau berdusta, kata Allah. Lu kok sadar? Karena saat engkau menjadi pengurus Aisyah, engkau ingin dielu-elukan sebagai orang yang berjasa. Enggak. Apa enggak Romi? Enggak. Ono pamri. Ngaten lho. Walaupun pamri hanya ingin, ngaten nggih, disebut oleh orang lain. Wih, oleh pengurus ketuane sopo? Barista. Gitu. Lo pengen disebut ngoten tak niki lho kadipta mangke, maka luruskan niate. Kata nggih nomor kali. Ada golongan yang kedua itu datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa bacaan Qur'annya. Niki kula niki. Lek maca Qur'an dhewe enak-enakno. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah nih. Lu ya Allah, saya sudah sampaikan Al-Qur'anmu ya Allah. Saya sudah bacakan Al-Qur'anmu ya Allah. Bahkan ketika saya bacakan dengan sangat merdunya, jamaah Al-Qur'an itu ngantuk. Padahal ngantuk. Lu. Terus Gusti Allah, kadipta, kamu berdusta. Sebab ketika kamu berada di depan saya kayak kula ngeten iki. Ketika engkau membacakan Al-Qur'an, ketika engkau menyampaikan ajaran agama, saat itu engkau pengen disebut sebagai ustaz, doktor, kiai, haji, makmum, hidayat,
Hilang. Pengen disebut ustaz, pengen disebut kiai, pengen disebut mubalek, ngoten. Ketika itu ada di hati siapapun yang menyebarkan, maka kemudian dusta, pengen dipuji oleh orang lain. Golongan 3, mereka-mereka yang menyumbang di kaleng-kaleng yang sedang berjalan. Dan pengajian ini gak iso mlaku, lek aku sing nyumbang. Tolong kirim Fatihah ya Fatihah. Ustaz Makmur Hidayat menyumbang pengajian 5 miliar. Mohon bacaan Fatihah. Al-Fatihah. Oh, betul. Gimana? Kan kakak kan nonton itu. Nah, pengen disebut wong liya sebagai orang yang dermawan. Intinya ada niatan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang lelah tetap lelah karena ada niatan selain Allah. Maka sandarkan semua perbuatan hanya kepada Allah. Setiap lelah yang kita dapati akan berubah menjadi lillah, ikhlas hanya karena Allah. Nah, itu butuh istiqomah. Ngaten nggih? Nah, pundi istiqomah? Istiqomah. Alhamdulillah. Kuwi panjenengan kula bahas. Istiqomah. Saya panjenengan kula bahas. Nggih. Dan berbahagialah ibu istiqomah karena panjenengan di dalam Al-Qur'an disebut 2 kali di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah. Loh, gak ana loh. Makmun di dalam Al-Qur'an disebut hanya sekali. Apa mana jenenge Lili? Mboten disebut belas ke Qur'an itu. Jenenge Rista. Mboten disebut belas ya. Kamu terkata begini, kamu terkata. Tapi istiqomah disebut Allah 2 kali di dalam Al-Qur'an. Yuk kita lihat. Yang pertama di dalam surat Fussilat. Ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sepi. Oh, enggak. Terus Gusti Allah di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mereka-mereka yang menyatakan Allah Tuhan saya. Sesungguhnya mereka-mereka yang melakukan kebaikan. Nah, ngaten iki. Kalau ditafsirkan secara terbuka, cara bebas. Sesungguhnya mereka-mereka yang meninggalkan kejelekan. Ngono, Pak. Mereka-mereka yang menyatakan Allah Tuhan saya, mereka-mereka yang melakukan kebaikan, amar ma'ruf, mereka-mereka yang meninggalkan kemungkaran, sumastaqom, kemudian mereka istiqomah. Napa sih istiqomah itu? Teguh pendirian. Teguh pendirian. Pun gak peduli disanjung gak disanjung tak lakon. Direken gak direken dilakoni mboten? Dilakoni. Masya Allah wis kadung I know reckon you. Paham nggih? I know Reckon you. Pun to. Wis gak peduli tetep tak lakon. Sing teko 5 ngaji tetep dilakoni mboten? Dilakoni. Sing teko akeh tetep Dilakoni. dilakoni. Ngaten nggih, teguh pendirian. Maka malaikat akan turun kepada mereka dan menyatakan Allah takhafu wala tahzan. Wong lek istiqomah itu ora usah takut, ora usah sedih. Wong lek istiqomah itu tidak akan pernah merasa takut, tidak akan merasa berduka cita, selalu bahagia hidupnya. Seneng terus uri. Paham niki nggih?
Lu wong seneng itu ketok apa? Ketok dari mana? Raut Raut. mukanya akan kelihatan. Nah, bener. Wong lek seneng niku raut mukanya selalu berseri, gak mencureng. Ada nggih? Welek berseri-seri tetep ayu. Ngoten nggih? Tetep ayu. Nom-nomane ayu. Nyemek-nyemek yo ayu. Semerat nyemek iku. Tuwek mboten mboten iku lho. Nyemek yo ayu. Tuweke yo tetep ayu. Duwe bojo ya tetep ayu, ditinggal bojone ya tetep ayu. Nggih ta? Mergo apa? Istiqomah, tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa takut, tetep ayu, awet ayu. Ngoten lho. Nggih ta? Lah kula nek kan milih, kan milih. Nggih bojo ayu napa? Nggih bojo elek, kula milih bojo elek. Elek, awet. Awet. Nomi elek tuweke yo elek awet. Ngoten lho. Kadang-kadang nomi ayu tuweke elek, berarti kan mboten awet iki. Guyon tapi bojo kula ayu niku. Ning arep Pak. Saking derek ibuke. Oh, Bunda. Jadi ngapunten. Wong lek istiqomah niku pasti tidak akan pernah merasa sedih, tidak akan pernah merasa takut. Bahkan di akhir ayat Allah sampaikan, gembirakan kepada mereka-mereka yang istiqomah akan surga. Surga niki isine seneng apa mboten? Bahagia apa mboten? Maka orang yang istiqomah isi uripe bahagia. Lho ngoten lho Bunda. Paham niki? Berarti lek jenengan dereng bahagia. Lek jenengan sik pernah merasa sedih. Lek jenengan sik merasa khawatir karo urip iki, berarti dereng istiqomah. Paham betul? Ayo, tak ulang iki. Jadi wong lek istiqomah itu uripe bakal seneng, ngoten nggih? Gak pernah takut, gak pernah khawatir, dia akan selalu bahagia. Diwalik niki negasi. Lek jenengan masih merasa sedih, ngoten nggih? Tidak merasa bahagia, merasa takut, merasa khawatir, berarti bisa jadi yuk introspeksi kita belum istiqomah. Paham nggih? Oh. Bahkan di ayat berikutnya, Allah sampaikan surat Fusilat ayat yang ke-31. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tatta'un. Allah. Boten sambung sopo. Repot Ustaz iki. Mau gak ngomong Allah seneni saya ingin ngomong aja maksa dari manten. Allah yang akan menjadi pelindung mereka-mereka yang istiqomah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Loh, wong lek istiqomah niku Gusti Allah sing ngelindungi uripe. Kira-kira lek urip kita niki dilindungi Gusti Allah, jaminan apa mboten? Jaminan. Ngaten. Pasti senengnya apa mboten? Pasti senengi. Pasti selamatnya apa mboten? Pasti selamatnya. Ngaten to? Kenapa? Karena Allah yang melindungi hidup dan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sumeneng pol. Lah nek sing ngelindungi kita Gusti Allah, sing dilindungi polisi tok ae wis suweneng kok gitu. Gitu. Dilindungi Pak Presiden ae suweneng kok. Presiden dilindungi pas pampres ae lho suweneng. Gitu. Apa maneh niki presiden. Ngoten nggih? Gitu? Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan melindungi. Maka tidak akan pernah ada musibah apapun yang akan menimpa kita tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menghalangi kebahagiaan kita, siapapun dia, tanpa izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten lho. Maka orang yang istiqomah itu bahagia. Wong istiqomah ngono selamat. Nah,
Oke, niki yang pertama Bu istiqomah di dalam surat Fussilat ayat 30-31. Ayat yang lain yang juga membahas tentang istiqomah. Jadi mau urutnya lelah jadi lillah. Bisa lelah jadi lillah kalau istiqomah. Nah, sekarang kita bahas istiqomah. Ayat yang lain yang juga membahas tentang istiqomah di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13. Bunyinya serupa, lihat betapa indahnya Al-Quran menggambarkan tentang istiqomah, sampai bunyinya pun serupa dan akan mendapatkan penegasan yang sama. Allah dawuh, innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Lihat, sesungguhnya mereka-mereka yang menyatakan Allah Tuhan saya dan mereka istiqamah. Wow, teguh pendirian. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah juga berduka cita, sedih, tidak akan pernah merasakan kesedihan. Lihat, istiqomah diulang 2 kali, ditegaskan oleh Allah, wong lek istiqomah niku tidak akan pernah merasa khawatir, tidak akan pernah merasa sedih hati. Mata nggih? Paham niki? Maka begitu pentingnya istiqomah itu untuk selalu bisa kita laksanakan. Di ayat yang ke-14 sama, lihat dengan akhir ayat yang ke-30 surat Fussilat tadi. Di ayat yang ke-14 Allah sampaikan, ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itu akan mendapatkan surga, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Napa niku? Ya krana istiqomah niku. Maka hadirin, yuk istiqomah. Ibnu Abbas menyatakan istiqomah itu harus selalu kita jaga dalam 3 ranah. Yang pertama, istiqomah bil qalbi. Istiqomah di dalam hati. Atine ayo ditoto terus istiqomah. Cuma Allah tok yang ada di hatinya, hanya Allah saja, selain Allah tidak ada. Maksudnya nggih? Hanya Allah yang menjadi tujuan di hatinya, selain Allah bukan menjadi tujuan di hatinya. Paham ini? Diomong gampang, dilakoni angel. Ambil iki nyun sewu. Yo, kula nggih tarak kula ki ambek sami mawon. Ngoten nggih. Saya juga harus bisa menata diri saya untuk istiqomah di hati, bahwa apapun yang kita lakukan itu niatnya tidak lain hanya karena Allah semata, tidak ada niatan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengharap ridhonya kemauan. Sementara ini kan sering toh kita kemudian ada niatan-niatan yang lain, ada tujuan-tujuan yang lain, ada keinginan-keinginan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak terasa. Sinau yo nak supaya pinter. Ngaten nggih mboten? Ayo. Ning anake ra apa to? Iya. Sinau, nak sinau. Ngono sampean mergo saking gregete ibuke, mari magrib anake gurung budal-budal sinau. Lek gak sinau kok goblok misale ngono. Padahal boten kantuk nggih ngomong tentang anake. Sinau nak ben pinter. Ganti kalimatnya. Jangan membuat kata-kata yang negatif untuk anak-anak kita. Positif. Kok lek gak sinau goblok, uripmu melarat. Ngoten. Yen sewu, jangan pernah melakukan itu. Nah, sinau supaya pintar. Loh, kadang itu benar dalam kalimat kita. Tapi kemudian ketika anak
memaknai berbeda. Oh, aku sinau tujuannya supaya pinter. Sing kayak pinter sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Yang kedua, wong lek atine istiqomah niku, apapun yang diperoleh tetap alhamdulillah. Tidak ada pujian yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Diparingi kata alhamdulillah, diparingi didi alhamdulillah, mboten diparingi tetap alhamdulillah. Kira-kira iso enggak ya, kira-kira iso enggak ya ini? Emak-emak di ngarep ini kira-kira iso enggak ya? Ayo pengen sepura kula. Paringi bojone duit blonjo 1 juta. Wah, alhamdulillah, ngoten. Diparingi 1.000. Alhamdulillah, gak diparingi. Tenane kok ada. Astagfirullah. Astagfirullah. Duite kata alhamdulillah, duite titik alhamdulillah. Utang. Alhamdulillah. Utangi akeh. Oh, enggak. Kita nggak sewu dong. Udah. Apapun yang Allah berikan bisa enggak kita syukuri, sekecil apapun. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, yuk hati ini tetap syukur, hati ini tetap syukur. Oh, angel nih Bu, angel, gitu. Diomong gampang, kadang akeh gersulo, ngaten nggih. Wis nyambut gawe resik-resik omah, bojone teko gak muji belas, padahal bojone padha keseli. Ngoten, langsung jam ora terus langsung turu. Kira-kira dijarno apa muring-muring? Muring. Akeh ngomeli gitu. Nggersullah lho. Gitu. Nah niki. Maka wong lek istiqomah atine ketata niku insyaallah atine terus syukur atas apapun yang Allah berikan. Lek purun syukur la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Nabi, lek purun syukur ditambah, bisa jadi penambahannya bukan pada bilangannya. Oleh ini 100, saiki tetap 100, menit tetap 100, emben tetap 100. Gitu? Bilangannya tidak bertambah, tapi nilai keberkahannya itu yang kemudian senantiasa bertambah. Barokah ziyadatul khairnya. Bayarannya 100, anaknya sarjana kabeh. Solih-solihah kabeh. Gitu? Seneng lah ngoten ah. Lah enak to. Bayarannya akeh, uripe bahagia, awake seger waras. Seneng mboten? Bayarannya akeh, uripe gak bahagia, awake loro-loron. Pripun? Purun? Mboten purun, ngoten lho. Gitu? Dan seterusnya. Maka yuk disyukuri. Wong lek antine istiqomah niku, maka dia akan selalu melaksanakan ibadah kepada Allah, apapun ibadahnya itu dalam rangka kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih. Pun pertama, miturut Ibnu Abbas, istiqomah niku teng ati. Atine yuk ditata supaya niki gak tuwa, gak enom padha wae. Ngaten nggih. Sing tuwa ayo nata ati. Sebab kadang-kadang tuwa-tuwa iku yo ana ae karepe. Lah ngoten to? Betul. Tambah tuwa tambah rewel enten. Insyaallah kami mboten enten. Ngaten nggih. Tambah tuwa tambah rewel, tambah tuwa tambah akeh karepe, tambah tuwa tambah akeh penjaluke. Akhire anak putune wis mau males kok lak mbek eyang iki. Ngoten nggih ta? Sing nyemak-nyemak yo ayo ditata atine. Ngaten nggih.
Sing enom-enom niki kan ana sing enom-enom. Yo ayo ditata ati. Nomor 1. Nomor kali miturut Ibnu Abbas. Istiqomah itu di dalam ucapan bil lisan al istiqomah bil lisan. Istiqomah di lisan itu lisan yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir astaghfirullahaladzim ya rahman ya rahim irhamna ya rahman ya rahim irhamna ya rahman ya rahim irhamna dan seterusnya. Kalimat-kalimat thayyibah itu selalu menghiasi bibir orang-orang yang istiqomah. Di masjid kalimat thayyibah, nggih mboten? Lek teng masjid kalimat thayyibah gampang mboten? Gampang, tapi tempeken. Ayo kira-kira bisa enggak kalimat thayyibah terus? Ambil nyetir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ambil karo teman-teman mrene akhirnya nabrak gitu. Dimanapun berada tetap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kulo terus terang suka saya iramakan karena untuk menghaluskan hati. Ngoten nggih. Lek panjenengan mboten cocok mboten napa-napa. Tetap baca dengan kalimat dengan bacaan yang biasa subhanallah alhamdulillah. Kalau saya memang lebih senang saya iramakan supaya hati niki halus ngoten nggih. Tapi tidak semuanya harus begitu. Ngoten nggih. Nah, intinya bahwa lisan ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dididik supaya terus mengucap kalimat-kalimat thayyibah. Istiqomah bil lisan iku dimaknai pula lisan ini dijogo supaya mboten ngomong sing gak perlu. Lisan iki dijogo supaya hanya mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yang enak didengar oleh orang lain. Ngoten gak nyelewekit lek ngomong. Enten, mboten enten teng mriki. Mergo napa teng masjid, tapi mangke lek medal teng masjid mulai meneh. Ngoten. Wong lek nyelewekit omongane niku mesti ambek tanggane ora apik gitu. Mesti ambek koncone gak apik. Begitu teko koncone langsung komentar penyakit teko wis penyakit teko ngoten. Nggih mboten? Maka wong lek istiqomah niku lisane ngomong sing apik, enak dirungokno, nyenengno wong liya. Sehingga kehadirannya rungokno kuwi. Sehingga kehadirannya rahmatan lil alamin. Paham nggih? Begitu gak teko dinteni ya Allah. Ustaz kok gak teko ya Allah. Kula pun keuangan ya Allah. Gitu. Ngono, ngoten. Itu kancaku kok gak teko ya nanti ya Allah. Muga-muga gak apa-apa, muga-muga selamat, muga-muga sehat. Lah ngoten ah. Mergo napa enak lek dijak ngomong enak, ngoten nggih. Mergo dijak ngomong enak, rahmatan lil alamin. Kehadirannya itu selalu ditunggu-tunggu, diharap-harapkan oleh temannya. Tapi lek omongane, ucapane mboten enak, kehadirannya itu diharamkan oleh temannya. Paham? Beda toh diharapkan kali diharamkan itu. Beda. Gitu. Ngoten Bunda nggih. Maka yuk dijogo lisane supaya lisan kita selalu hanya
mengucapkan kata-kata yang baik. Thayyibah. Bahkan nyun sewu, ada sebuah hadis yang sahih, ada di kitab Sahih Muslim, hadis yang ke 2581. Urutannya lo tak apal, mereka pulau suwan kalian. Tentang apa? Tentang orang-orang yang muflis. Kata Nabi, innal muflisa min ummati ya'ti yaumil qiyamati bis sholati was siyami wa zakati wa ya'ti qad satama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa kashafa dama hada wa daraba hada wa yu'ti hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyudu alaihi faturihat alaihi summa turiha finnar. Jenengan catat. Enggak. Itulah. Sampe ini coba diulang. Buat usah ditulis Arab. Jenengan pahami mana? Kata Nabi, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut di yaumil qiyamah adalah mereka-mereka ya'ti mi yaumil qiyamati bisolati wasiyami wa zakati. Adalah mereka-mereka yang datang menghadap pada Allah dengan pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala zakatnya, pendek kata pahala ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata dia yakin dengan sholatnya masuk surga, yakin dengan puasanya masuk surga, yakin dengan zakatnya masuk surga. Tapi dia lupa bahwa ketika bergaul dengan temannya, dia suka menyakiti hati temannya. Aduh, suka menyakiti hati temannya. Suka ngerasa enten mboten niku. Lah mak insya Allah mboten enten sing ngrasani. Sing biasa ngrasani bapak-bapak. Nggih. Sing biasa ngrasani niku bapak-bapak. Lek mak niku reting kiri belok kanan. Nggih ngoten nggih. Lek mak niku biasa ngoten reting kiri belok kanan. Nggih bapak-bapak saniki mulai ketularan, Bu, mulai ketularan. Ngoten. Hadirin, intine ngoten. Pernah menyakiti hati orang lain, pernah menumpahkan darah orang lain, pernah memukul orang lain, pernah menghardik orang lain, pernah mengungkapkan kata-kata yang menyakiti, menyinggung perasaan orang lain, pernah memfitnah orang lain, pernah menghibah orang lain, pendek kata pernah mendolimi orang lain. Ayo hati-hati nih, hati-hati. Maka kata Allah, pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala ibadahnya kepada Allah diambil untuk menutupi dosanya kepada orang yang didoliminya itu. Lu kira-kira cukup boten? Boten. Wong awak dhewe salat wis ping 5, sing dirasani wong 20. Gitu. Sholat sunnah paling banter sholat rawatib qobliyah ba'diyah iku elek sempat sing dirasani wong 50 gitu poso setahun mek 30 dina iku ae bolong lek pas wayahe teko ayo gitu lek dibolong to lho apa cukup? Kata Nabi tidak akan cukup dan tidak akan pernah cukup, kata Nabi. Maka kemudian karena tidak cukup, dosa orang yang didolimi diambil diberikan pada mereka-mereka yang ahli sholat, ahli poso, ahli zakat, summa turiha finnar. Lalu orang yang tadi sudah yakin akan masuk surga dijebloskan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka wong lek sholate apik, posone apik, ibadah kepada Allah apik, kudune nang wong liya juga baik. Ngoten nggih, omong saomong yo apik, tindak tanduke yo apik. Ngoten lho nggih, paham nggih? Jadi wong lek ibadah kepada Allah bagus, harusnya kepada sesama hablum minannas juga baik. Ngoten. Lek hablum minannas gak apik, bisa jadi ibadahnya kepada Allah belum baik. Ngoten nggih? Pun nomor 3. Istiqomah bil arkan, kata Ibnu Katsir. Istiqomah di dalam perbuatan.
Nomor 2 dan nomor 3 ini saling terkait satu dengan yang lain. Tidak bisa dipisahkan omongan dan perbuatan. Tidak bisa dipisahkan antara lisan dan tindak tanduk. Ngoten nggih? Wong lek atine apik, lisane apik, perbuatane apik. Ngoten maksudnya. Ya ta? Wong lek lisane gak apik, pertanda atine gak apik. Wong lek lisane gak apik, biasane perbuatane ya gak apik. Ngaten ta? Maka kata Ibnu Abbas, al istiqomah bil arkan. Istiqomah di dalam perbuatan, hanya melakukan kebaikan saja. Ketika hidup dengan orang lain, bermasyarakat, hanya ingin melakukan perbuatan yang baik-baik saja, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya napa carane uripe manfaati kanggo wong liya, khairun nas anfa'uhum. Dadi wong lek istiqomah bil arkan niku mesti prilakune, sikape, tindak tanduke, perbuatane mesti lan api. Ngaten nggih? Nah, niki miturut Ibnu Abbas. Terakhir miturut Ibnu Katsir, beliau menerjemahkan dalam satu kalimat sederhana yang sangat indah dan dalam maknanya. Kata Ibnu Katsir berkaitan dengan istiqomah, beliau menyatakan, inna min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha, wa inna min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Tentara Ibnu Katsir. Napa maknai kata Ibnu Katsir? Tanda diterimanya perbuatan baik seseorang itu manakala kebaikan yang dilakukannya itu berbuah kebaikan berikutnya. Gampang ini nggih? Gampang diucapno, dilakoni misi. Ayo, perlu perjuangan istiqomah. Wong lek nglakoni apik, tanda bahwa perbuatan baiknya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kebaikan yang dia lakukan hari ini berbuah kebaikan berikutnya mengiringi kebaikan yang dilakukan. Berbuat baik pada istri misalnya nggih, lalu rizkinya itu berbuah kebaikan, istrinya sehat, anaknya soleh, pinter-pinter, nurut-nurut, ngoten nggih, kali tanggane yo apik, kali wong liya yo apik, itu tanda kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpul-kumpulnya tadi lah apik to, Mbak. Sae nggih. Tanda bahwa kumpul kita ini diterima oleh Allah manakala kemudian kumpulnya kita ini membawa kebaikan berikutnya. Nah, paham ini? Terakhir, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ini, Wa inna min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Tanda dibalasnya keburukan seseorang manakala keburukan itu berbuah keburukan berikutnya. Bunda, ketika kita berbuat buruk, kemudian ternyata keburukan itu berdampak buruk yang lainnya, maka itu sesungguhnya keburukan kita sedang dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang itu. Ketika kita melakukan keburukan langsung sadar. Langsung sadar. Insan, istighfar.
Bukankah tanda orang yang bertakwa itu ketika melakukan kedoliman maka dia kemudian beristighfar sadar. Nah, ngaten nggih. Makanya kalau kita kaitkan dengan ibadah Ramadan kita kemarin ini, ngaten nggih, ibadah Ramadan kita kemarin kan baru sebulan selesai. Bunda, ayo introspeksi. Tanda Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita, manakala setelah Ramadan kita tambah baik, tambah baik, tambah baik. Ngaten nggih. Jauh lagi, ayo niki pesen kula, damel kula piyambak, damel bojo kula, nggih damel panjenengan. Tanda Ramadan kita kemarin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala setelah Ramadan kualitas hidup kita, ibadah kita, akhlak kita, perilaku kita tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik, mendatangkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Kata dia, amin Allahumma. Jangan sampai sebaliknya. Tanda Ramadan kita kemarin tidak diterima oleh Allah, dibalas perbuatan buruk kita selama Ramadan kemarin, manakala setelah Ramadan tambah elek. Mata nggih, mari Ramadan tambah bedhik, mari Ramadan tambah elek, tambah bedhik, tambah elek, tambah bedhik. Naudzubillah min dzalik. Yo introspeksi, ayo introspeksi, monggo introspeksi. Pun ngeten ingkang saged kula sampaikan. Garis tengahnya atau kesimpulannya satu, niatkan setiap apapun yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap yang kita lakukan pasti berpotensi lelah, betul nggih? Tapi lek diniatkan karena Allah, maka lelah itu akan berubah menjadi lillah. Wong lek niati karena Allah tidak akan pernah merasa sedih, tidak akan pernah merasa khawatir, selalu bahagia. Dan itulah sesungguhnya ciri orang-orang yang istiqomah. Atine istiqomah, lisane istiqomah, prilakune istiqomah. Tondo nilai istiqomah pripun? Tambah suwe, tambah apik, tambah apik, tambah apik. Tanda kebaikannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari keburukan yang dibalas oleh Allah. Napa tandane keburukan dibalas? Manakala keburukan itu membawa keburukan berikutnya. Maka ingkang saged kula sampaikan, barangkali ada tanya jawab dan sudah dipesan ada 3 kesempatan nggih. Karena dapat door prize. Monggo silakan. Lek saged kula jawab, lek mboten saged PR iki. PR. Monggo ibu-ibu yang mau tanya jawab dengan Ustaz Mahmud. Niki tapi syarat setunggal, bojo kula aja oleh takon. Bojo takon nek omahe. Monggo Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ustaz, mirip-mirip hampir hal ini yang terjadi kehidupan kita sehari-hari. Yang menggoda iman kita itu kan orang sekitar kita, ya, yaitu ya anak, ya suami. Karena suami itu sudah menjelang pikun. Jadi hati ini memang kalau gak buatan Allah, mungkin wis suwe sebelah kiri. Kenapa? Ulang-ulang ngomong. Kita udah ngomong, tanya lagi. Karena hati manusia kan nggak balik ya. Karena itu teruji, merasa diuji. Ya Allah, nek bukan buatanmu, mungkin wis suwe sebelah kiri, sebelah kanan ya. Saking sudah gak cukupnya, saya selalu minta, ya Allah berikan tempat untuk memaafkan dia. Nah, sudah sarapan jam 8 jalur piring sarapan. Sudah dikatakan Pak, nanti beli ini ya. Nah, catatannya gak digowo, duit gak digowo. Toko yang bingung, balik ya. Cuman mau gak ngucap. Tetap Pak disifat. Cuman ini kan kadang-kadang itu Ustaz. Jadi bagaimana menata hati kita para lansia ini, pengennya Pak yang lebih baik lagi, godaan nih, tapi Pak meruncing tambah. Godaan meruncing. Terima kasih. Mungkin bukan hanya saya Pak, cuman saya itu mewakili mbak-mbak ya.
Kadang bersyukurlah langsung sikap Faktor U, faktor Gak U. nambah kusoman ya. Ahli saya yang Kurang sangat kan. aku dan tidak bisa dibesarkan, tidak terlalu bagus. Kalau jawab langsung ya. Nggih. Jadi Bunda bersyukurlah. Bersyukurlah ketika kita masih diberikan kelengkapan keluarga. Oke. Kenapa mboten tentang? Kenapa mboten kata wong-wong sing kepengin keluargane lengkap sih tetep iso kumpul sampai tua lanang wedok. Suami istri. Gitu? Panjenengan mboten saged bayangkan ibu-ibu muda yang kemudian ditinggal oleh suaminya. Betapa bingungnya dia harus menjalani hidup ini sendirian. Nomor setunggal. Karena itu seperti apapun pasangan hidup kita, yuk tetap alhamdulillah. Wis paringi sarapan, jaluk sarapan alhamdulillah. Berarti tombone sehat Bunda. Sampai milih di kira-kira sedina gak jaluk mangan belas, ambek dilu-dilu jaluk mangan. Ayo. Lek kula pilih dilu-dilu jaluk mangan berarti tandane sehat. Lu syukuri. Ngoten nggih? Yuk tetep disyukuri. Lu Ustaz pikun nggih wajar. Nyuwun sewu, ayo kita kembalikan pada diri kita. Kita dulu lahir kecil, nyuwun sewu, ngerepoti wong liya mboten? Nggih. Lu saiki awak dhewe direpoti kok ngersula. Nggih mboten? Dulu ketika kita lahir itu ngerepoti ibu kita, ngerepoti orang lain, ngerepoti bapak kita. Lah ngoten to? Maka ketika saat ini kita direpoti orang lain, alhamdulillah saya punya kesempatan untuk berbakti kepada suami. Apapun adanya dia. Lah ngoten to? Direpoti istri, alhamdulillah saya punya kesempatan untuk membahagiakan istri. Apapun adanya dia. Ngoten. Maka pertama syukur. Apapun adanya suami. Apa maneh lek jalukan makmu tuh tambah seneng saja nih. Masakno sing enak sing akeh. Begitu luwih kasih. Luwih kasih. Jaluk mangan kayak mana? Jaluk mangan kayak mana? Lah ngoten. Mboten sak bingung gitu. Nah, mboten apa pun, mboten apa-apa niku tandane Nah, yuk lek dikaitno kali ayat wonten surat Ali Imran. Panjenengan nggih Pak kados iki. Ayat yang ke-134. Allah itu sampaikan. Wong lek takwa niku, wong lek takwa itu. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Yunfikuna fis sarra wad dharra itu memberi, melayani, ngaten nggih, berbuat baik kepada siapa saja. Lho iki mbek bojone lak tambah enak to. Kula niki malah kepengin bojoku mari njaluk maneh, mari njaluk maneh ngono. Nggih, lali. Paham. Jaluk duit maksudnya. Lho ya Allah Daniel seneng ngoten nggih. Yunfikuna fis sarra wad dharra niku jangan dimaknai infak saja boten. Berbuat baik, ngaten nggih? Memberi sesuatu, ngelayani baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Lho ngoten Bunda. Maka jangan pernah mengeluh. Jadikan lelah menjadi pun niati tetep ditoto. Niki bojo kula kira-kira nyun sewu biyen sik nome gagah aku seweneng. Saiki mosok wis tuwek tak tinggal gak mungkin. Lah ngoten nggih to? Biyen sik ketika enom aku diparingi sembarang, dituruti sembarang. Saiki ganti aku sing nuruti. Lah ngoten to nggih Bunda? Lha pun alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Lalu wal kadhiminal ghaid, aja gersula, aja muring-muring. Lek bojone pikun njaluk manganan, diluk-diluk njaluk mangan, diluk-diluk njaluk mangan, aja muring-muring. Entek. Oh, gak keberatan. Ngoten mboten saged. Gitu. Wal kadhiminal ghaid, aja muring-muring Bunda, seneng awake.
Lek atine seneng, ngaten nggih, atine jenengan seneng, bojone seneng. Atine jenengan seneng, raut mukanya berseri-seri, hormon yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan itu akan selalu tumbuh. Napa jenenge? Endorfin itu akan selalu tumbuh. Tapi lek jenengan gersulo penyakit, paham? Lek kakean gersulo tambah loro kabeh awak, minimal darah tinggi. Lek pun darah tinggi, stroke, ngerti nggih? Stroke punto. Makane yuk tetep disenengno awak. Boten usah emosi, boten usah murang-murang, wal kadiminal ghaib. Ngoten nggih? Terus Bunda, nomor 3 ini kita surat Ali Imran, kita surat Ali Imran. Pakai panjangan bukan? Wal afina anin nas. Gelem nyepuro. Lho iki lho bojone dhewe. Yo ayo disebut sing gedhe pangapurane apa maneh ambek bojone dhewe. Wong kanca turu biyen lagi nang dikelon-keloni ngoten. Saiki tuwek ditinggal-tinggal mosok ngoten lak mboten. Ya apa carane enom dikeloni tuwek ya tetep dikeloni. Ngoten nggih. Ngoten nggih. Nah, pun tadi 3 niki. Ayo selalu memberi dalam keadaan apapun, ngoten nggih. Mboten gampang emosi, lek ana salahe wong liya terutama bojone, wong lanang, anake, yo cepet disebut. Ngoten nggih Bunda. Oh, niki cara cirine wong takwa. Insyaallah setelah ini pun mboten kersa meneh. Nah, lek perlu bojone disayang, didulang ngoten ya. Cari tembur Masya Allah, tuwek-tuwek sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nggih, Bu. Ngoten nggih? Pun, monggo melih. Satu pertanyaan lagi Ustaz. Nggih, silakan. Silakan. Terima kasih. Hanya sedikit aja mungkin di luar topik. Makna dari silaturahim itu apa, hanya rezeki berupa uang atau apa itu, mungkin ada pencerahan. Terima kasih. Iya, Bunda, kita sering memaknai rezeki itu dalam aspek duniawi. Gimana? Wong lek rezekine akeh ku tau dari sugih, duwite akeh, omahe magrom-magrom, tandurane lombok terong. Gitu. Kita sering memaknai itu padahal boten, itu hanya bagian dari rezeki. Loh, wong lek silaturahim niku lah jaminane ngoten nggih panjang umur. Ngoten nggih, dari rezekine ditambah barokah. Tapi sering kita memaknai rezeki itu dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Padahal panjenengan saged ndugi ngaji ngeten iki rezeki. Panjenengan saged salat niku rezeki. Panjenengan saged tangi turu niku rezeki. Lho nggih lho. Bayangane jenengan turu bablas. Akhirnya diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dengan selamat. Gitu. Ya Allah, makanya ketika kita banyak bersilaturahim, Mbak Rista, yakinkan bahwa Allah panjangkan umur kita. Yang dimaksud panjangkan umur kita itu bukan bilangannya. Jangan pernah memaknai bahwa bilangan umur itu bertambah panjang. Karena si Makmun di Lauhil Mahfud ketika dulu 4 bulan di dalam rahim ibu sudah ditentukan rizkinya, umurnya, jodohnya. Lah ngoten mun umurmu suwida, misalnya ngoten. Sakniki dilakoni 53, mene 54, 55. Bilangan umurnya bertambah, tapi sesungguhnya kesempatan hidupnya berkurang.
Yang dimaksud panjang umurnya itu adalah ketika semakin sempit kesempatan, semakin banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Itu tolong maknanya ketika orang silaturahim dipanjangkan umurnya, karena semakin banyak kesempatannya untuk berbuat baik kepada orang lain. Maten gitu. Rizkinya barokah. Rizki jangan hanya dimaknai dalam aspek dunia, kemauan. Karena kalau rizki kita maknai uang, kita maknai aspek dunia, sempit yang kita dapat. Kalau sempit yang kita dapati, sempit yang kita harapkan, banyak kecewa nih timbang senang. Karena kita berharap sesuatu yang tidak akan pernah kita bawa mati. Berharaplah sesuatu yang kita bawa sampai nanti. Napa niku? Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Cari bekal hidup terbaik adalah ketakwaan kita. Ngoten Pak Ustaz. Apa nggih? Jadi bener apa kata Pak Ustaz, wong lek silaturahim niku rizkine bertambah tapi tidak dimaknai dalam aspek duniawi saja. Justru rizki yang hakiki adalah ketika ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah bertambah. Mata nggih? Wonten menit? Kalian kalau nikah atau nikah monggo? Ya, terakhir ini. Ya, enggak apa-apa putar lip. Monggo niki kalian mikir. Kalian mikir budak biar terdengar. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, di Al-Quran itu tidak diwajibkan kita kalau punya kesalahan kita minta maaf, tapi kan di Al-Quran itu yang disyaratkan ada di Al-Quran bunyi memaafkan. Ada orang yang mempunyai kesalahan ya termasuk besar kesalahannya, punya hutang juga, tapi dia sudah meninggal dan orang yang diberi yang mendapat kesalahan itu memaafkan dan dia punya hutang, dia mengikhlaskan. Apakah perbuatan seperti itu termasuk perbuatan baik dan di sana arwahnya yang punya hutang dan kesalahan itu diampuni ya Ustaz? Bunda, surat Ali Imran 134 tadi itu memberikan gambaran kepada kita mana yang lebih mulia, meminta maaf atau memberi maaf. Maka Quran itu memberikan gambaran yang paling mulia, memberikan gambaran yang paling mulia. Apa yang paling mulia? Ketika kita memaafkan, memberi maaf orang lain. Meminta maaf itu sayang. Yang lebih baik memaafkan orang lain. Jadi benar apa yang jenengan sampaikan. Bahwa ketika kita berbuat salah dan kemudian kita meminta maaf orang lain itu baik, kata gitu. Ketika kita salah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meminta maaf pada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, itu baik. Kata gitu. Itu baik. Dan yang lebih baik dalam Ali Imran 134, ketika kita memberi maaf meski orang yang berbuat salah kepada kita belum meminta maaf. Ada belum meminta. Itu akhlak lebih mulia. Ketika kita memberi maaf. Memberi maaf itu bisa pula dimaknai meridhoi. Meridhoi apa? Meridhoi atas kekurangan, kesalahan, perbuatan salah yang pernah orang lain lakukan kepada kita, termasuk yang jenengan sampaikan tadi berkaitan dengan utang piutang. Ketika ridho itu jauh lebih baik. Walau di dalam Islam diberikan tuntunan kalau kita punya sangkut paut hutang piutang tetap harus diselesaikan. Hatta ketika kita meninggal sekalipun, maka selalu masalah hakul adami, hakul adami ini kenapa? Waris,
piutang niku segera diselesaikan. Kata Ibu Bunda, jadi jauh meminta maaf niku baik, betul ya? Iya. Yang jauh lebih baik ketika kita menerima. Kata dia jawaban. Matur nuwun sangat. Oke. Kapan ini? Kapan? Jam 10. Oke. Kurang dikit. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaannya dilanjutkan di insyaallah Episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Oke. Kemudian oh iya, door prize Ustaz, monggo. Oke. Ada 3, monggo untuk memberikan pertanyaan kepada jemaah. Oh, ada. Oke. Antar dulu Ustaz. Kula yang memberikan pertanyaan. Iya, Sama, ya, monggo. Ustaz. Bunda, Ayo nggak kayak ada kesempatan. sesuatu yang sesungguhnya sangat dekat pada kita, tapi kita sering abai. Bahkan sesuatu itu sering kita anggap tidak pernah ada. Ada yang sangat dekat dengan kita, tapi kita sering abai. Bahkan saking abainya sampai-sampai kita menganggap sesuatu itu tidak pernah ada. Apa itu? Monggo. Bu Pram. Luar biasa. Luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala kullu nafsin Ya ikut dha'iqatul kau sama itu. setiap yang bernyawa itu pasti mendapatkan itu. Bahkan di ayat yang lain idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian itu datang, tidak akan bisa ditunda, tidak pula bisa dipercepat. Dekat dengan kita tapi kita sering abai, bahkan seolah-olah kita tidak pernah menganggap itu karena saking abainya. Tapi beliau selalu ingat. Kata dia, maka bersyukurlah setiap kita yang selalu mengingat bahwa setiap saat kita pasti akan menghadap keadaan. Entah sekarang, entah nanti, entah kapan, kita tidak pernah tahu. Nomor kali pertanyaannya adalah, tadi saya sudah membahas tentang istiqomah. Ada di dalam surat Nopo. Waris. 31. Yes, tunggal menit. Luar Masya biasa. Allah. Niki bojo kula oleh jawab. Oleh jadinya. Terakhir di samping tadi surat Fussilat dan surat Al-Ahqaf, ternyata kita harus sangat memperdomani dalam kehidupan sehari-hari kita itu berkaitan dengan orang-orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa terdapat pada surat Nopo ayat 5. Ayo katakan dulu, monggo. Ting. Ayo, ngerepet dulu. Monggo keluar. Luar biasa. Ali Imran ayat 134. Betul ya? Sip. Alhamdulillah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau diakhirkan betul ya? Terima kasih Bunda. Alhamdulillah, jazakillah bil khair hadir Ustaz. Semoga apa yang disampaikan hari ini menambah wawasan kita. Insyaallah. Ada sedikit info Bu untuk kajian di bulan Mei itu di Selasa pekan pertama nggih. Selalu di Selasa pekan pertama dan ketiga insyaallah di jam 8.30 sampai jam 10. Kemudian untuk info yang kedua, saat ini PRN Wakil sudah membuka untuk list donasi, list untuk kurban. Monggo yang mau bisa menghubungi saya atau panitia PHBI lainnya di Masjid Al-Ilham, Al-Ikram atau di Jalan Belimbing. Mas, oke. Nah. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri pengajian saya, juga mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat barokah bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.